Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari pengerjaan modul 1 dan modul 2 mengenai tata letak fasilitas pada UMKM Roti Gembong Gembul. Baik, yang pertama deskripsi UMKM, di mana produk Roti Gembong Gembul ini merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang industri pangan yang berdiri awal tahun 2023 yang memproduksi sebanyak 210 pieces dalam 5 kali produksi di setiap harinya. Salah satu keunggulan dari produk Roti Gembong Gembul ini adalah dari kualitas bahan baku, varian rasanya, dan ukuran produk roti yang lebih besar daripada roti lainnya. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Roti Gembong Gembul. Yang pertama, luas ruang produksi yang terbatas. Yang kedua, proses fermentasi roti, di mana apabila roti tidak mengembang secara sempurna dapat mengakibatkan roti tidak memenuhi standar untuk dijual. Yang ketiga, tidak tersedianya sumber listrik alternatif atau genset. Apabila terjadi listrik padam atau mati lampu, maka proses produksi tidak dapat dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan BOM atau Bill of Material. Di sini BOM tersusun dari level 0 hingga level 3. Di level 0 terdapat produk jadi seperti roti gembong. Di level 1 ada adonan roti, topping, dan kemasan. Di level 2 ada terigu, margarin, telur, premis, air, es batu, vermipan, selai, keju, meses, kacang atau almond, dan abon. Sedangkan di level 3 ada gula pasir, susu bubuk, garam, dan pelembut. Selanjutnya OPC atau peta proses operasi. Pada peta proses operasi roti gembong menggambarkan alur kegiatan produksi secara berurutan dari bahan baku hingga produk akhir. Nah, di sini terdapat dua kegiatan, ada operasi dengan simbol lingkaran dan gabungan dengan simbol lingkaran dan persegi. Pada operasi berjumlah 11 dengan waktu 200 menit dan kegiatan gabungan ada 3 dengan waktu 170 menit. Jadi total waktunya itu 370 menit dalam satu kali produksi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu FPC. Slide ini menampilkan formulir proses chart, yaitu dokumen yang menggambarkan langkah-langkah proses produksi suatu produk secara detail, termasuk jenis aktivitas seperti operasi, inspeksi, transportasi, dan lain-lain, urutan proses, serta keterlibatan area kerja atau mesin. Tujuannya adalah untuk menganalisis efisiensi proses dan menemukan potensi perbaikan. Menjelaskan tentang layout awal dan pola aliran. Di sisi kiri itu terdapat zona fasilitas atau tata letak ruangan produksi, area penyimpanan, WC, dan kantor. Layout ini penting untuk perencanaan alur logistik, kebersihan, dan keamanan pangan. Sedangkan di sisi kanan itu diagram alur proses produksi secara teknis, menjelaskan tentang pergerakan bahan baku dan produk dalam pabrik. Selanjutnya yaitu perhitungan MPPC. Pada meja kerja 1 terdapat 3 proses operasi, yaitu operasi 1, operasi 2, dan operasi 3. Dengan perhitungan jumlah mesin teoritisnya 0,01 dan perhitungan aktualnya 1. Pada mesin mixer terdapat 1 proses operasi, yaitu operasi 4 dengan perhitungan jumlah mesin teoritisnya 0,07 dan perhitungan aktualnya 1. Pada meja kerja 2 terdapat 5 proses operasi, yaitu operasi 5, operasi 6, operasi 7, operasi 8, dan operasi 12 dengan perhitungan mesin
teoritisnya 0,05 dan perhitungan aktualnya 1. Pada mesin prover ada satu proses operasi yaitu operasi ke-9 dengan perhitungan jumlah mesin teoritisnya 0,07 dan perhitungan mesin aktualnya 1. Pada mesin oven terdapat satu proses operasi yaitu operasi ke-10 dengan perhitungan jumlah mesin teoritisnya 0,02 dan perhitungan aktualnya 1. Pada rak terdapat satu proses operasi yaitu operasi ke-11 dengan jumlah perhitungan mesin teoritisnya 0,09 dan perhitungan mesin aktualnya 1. Pada meja kerja 3 terdapat satu proses operasi yaitu operasi ke-13 dengan jumlah perhitungan mesin teoritisnya sebanyak 0,01 dan perhitungan mesin aktualnya 1. Pada meja kerja 4 terdapat satu proses operasi yaitu operasi ke-14 dengan jumlah perhitungan mesin teoritisnya 0,01 dan perhitungan jumlah mesin aktualnya 1. Selanjutnya yaitu mesin prover. Mesin prover yaitu mesin yang digunakan untuk mengatur suhu dan kelembapan ideal agar adonan dapat mengembang sempurna. Dengan mesin prover, fermentasi adonan menjadi lebih cepat, stabil, dan dapat diprediksi, serta mencegah adonan menjadi bantat atau mengkerut. Selanjutnya, struktur organisasi. Pada struktur organisasi ini ada direktur yang memimpin seluruh kegiatan di UMKM. Di bawahnya terdapat 4 bagian utama. Yang pertama, staf pelayanan untuk menangani kebutuhan pelanggan. Yang kedua, manajer produksi untuk membantu proses pembuatan produk dibantu staf produksi. Yang ketiga, manajer pemasaran untuk mengelola promosi dan penjualan dibantu staf pemasaran. Yang keempat, manajer pengembangan produk untuk membuat inovasi dan pengembangan produk baru dibantu oleh staf pengembangan produk. Ini menunjukkan usulan struktur organisasi dengan daftar departemen atau unit dan jumlah karyawan yang dibutuhkan masing-masing posisi. Terdapat 8 posisi, masing-masing diisi oleh 1 orang. 1 direktur, 2 staf pelayan, 3 manajer dan staf produksi, 4 manajer dan staf pemasaran, 5 manajer dan staf pengembangan produk. Tujuannya untuk merancang struktur organisasi yang efisien dan sesuai kebutuhan operasional. Perkenalkan, nama saya Dimas Arunagro. Saya akan menjelaskan tentang BMO. Yang pertama itu, tahap pertama itu perhitungan mesin. Perhitungan mesin, kami melakukan perhitungan mesin untuk memastikan bahwa kapasitas produksi mampu memenuhi kebutuhan output harian UMKM, yaitu 210 pieces. Tabel ini menunjukkan beberapa jenis mesin dan peralatan yang digunakan mulai dari meja kerja, mesin, mixer, oven, prover hingga rak pendingin. Mesin memiliki beberapa parameter penting, yaitu efisiensi mesin yang mayoritas berada pada angka 99% efisiensi. Artinya mesin bekerja sangat stabil dan memiliki tingkat kerusakan rendah. Pula faktor scrap, yaitu berkemungkinan adanya produk gagal atau cacat. Rata-rata scrap berada pada angka 1-3%, sehingga masih termasuk kategori normal atau industrial roti. Dan kapasitas mesin, misalnya oven dengan kapasitas 28 loyang, mixer 30 kg, dan meja kerja yang mampu menampung 50-150 pieces tergantung jenis meja kerja.
perhitungan ini kami gunakan untuk menentukan apakah jumlah mesin yang tersedia sudah sesuai serta memprediksi apakah ada berpotensi stasiun kerja yang memiliki kapasitas paling kecil atau waktu proses paling lama sehingga menghambat keseluruhan aliran produksi. Kedua itu perhitungan kebutuhan jam kerja. Kita menghitung kebutuhan jam kerja untuk memastikan jumlah operator sesuai dengan bahan produksi. Tabel dapat dilihat jumlah shift yang digunakan, kerja per hari, hari kerja per minggu, serta jumlah hari kerja dalam setahun. Dengan acuan tersebut, kami mengetahui beberapa total jam kerja yang dibutuhkan untuk mencapai output 210 pieces. Hasilnya menjadi dasar penentuan jumlah operator dan pembagian tugas di dalam proses produksi. Ketiga itu perhitungan total kebutuhan bahan. Tiap bahan kami hitung berdasarkan jumlah input yang digunakan dalam satu resep atau satu batch produksi. Apa bahan utama antara lain itu adalah margarin, gula, garam, ragi, susu, telur, dan bahan tambah lainnya seperti coklat, keju, dan kacang almond. Pada kolom kebutuhan minggu, kami hitung total kebutuhan bahan berdasarkan output produksi mingguan. Perhitungan ini sangat penting agar proses produksi tidak terhambat karena kekurangan stok bahan baku. Selain itu, perhitungan kebutuhan mingguan juga membantu UMKM menentukan jumlah pembelian yang optimal sehingga biaya penyimpanan tidak terlalu besar. Pada bagian rekapitulasi ini, kami menghitung kebutuhan bahan baku terigu yang digunakan dalam proses produksi, serta menghubungkan dengan penggunaan mesin dan jumlah operator. Setiap baris menunjukkan satu jenis mesin atau peralatan, misalnya mesin kerja, mixer, prover, oven, hingga rak pendinginan. Untuk masing-masing mesin kami tampilkan jumlah input terigu per minggu, yaitu bahan yang dipakai dalam proses yang terkait dengan mesin tersebut. Jumlah output yaitu hasil produksi setelah menjalani proses pada mesin itu. Jumlah operator yang rata-rata berjumlah 1 orang untuk setiap peralatan, dan hasil rekap ini dapat dilihat bahwa konsumsi bahan baku terigu cukup seimbang di setiap tahap proses. Artinya, alur produksi berjalan konsisten tanpa adanya pemborosan bahan maupun lonjakan konsumsi di satu titik proses. Selanjutnya routine sheet, di mana routine sheet ini adalah lembar kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi kebutuhan mesin berdasarkan urutan mesin yang dibutuhkan selama proses produksi. Perhitungan routine sheet ini digunakan untuk mengetahui jumlah produksi yang diinginkan dengan memperhatikan persentase scrap-nya dan kapasitas mesin dan efisiensi departemen, dan dapat dilihat pada tabel di atas. Kita memberikan penomoran operasi dengan operasi ditandai dengan O dan pemeriksaan ditandai dengan I, dengan terlihat di atas kebutuhan mesin teoritis dan aktualnya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.